Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah siapa? Sudah, alhamdulillah. Iya Pak, Pak terima kasih sudah mengizinkan saya untuk wawancara seperti Pak sebagai kepala sekolah Ya, terima yang kasih. sangat berbakti. Dan untuk wawancara kali ini Pak, saya wawancara tema tentang pengambilan keputusan. Ya. Iya, mungkin cerita sedikit dulu Pak terkait dengan pengalaman jadi kepala sekolah selama kurang lebih berapa tahun? Ya. Dari saya terangkat jadi kepala sekolah dari tahun 2014. Berarti saya 10 tahun jadi kepala sekolah. Siap, 10 tahun Pak. Alhamdulillah dalam pengambilan keputusan Iya. itu di tiap tahun itu berubah atau mulai ada pengambilan keputusan itu bukan didasarkan oleh pikiran saja, tapi kita ada pertimbangan rasa atau pertimbangan emosional Iya. maupun pertimbangan yang lain yang berhubungan dengan mungkin ada kecerdasan lain yang kita harus pertimbangkan, mungkin ada intelektual, ada emosional maupun spiritual. Jadi kebijakan pengambilan keputusan itu beriringnya waktu kita juga belajar. Iya, siap. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak mungkin sebuah keputusan itu kita ambil flat Iya. atau rata terus, tapi ada perubahan, mungkin bisa naik bisa turun berdasarkan kondisi atau permasalahan yang kita ambil. Berarti iya. Nah, pada pengambilan keputusan Pak terkait dengan dilema etika, mungkin ada tantangan Pak ya pada saat pengambilan keputusan itu. Iya. Mungkin tantangannya seperti apa? Tantangan itu biasa terjadi di semua pribadi. Dalam pengambilan keputusan itu banyak ditentukan oleh subjektivitas orang yang memberikan informasi. Misalnya kalau ada informasi yang terjadi ke anak, kita dapat informasi untuk bisa menyelesaikan itu si A. Jawabannya untuk itu jadi tantangan kita itu adalah bisa saja masalah yang terjadi saat ini penyelesaiannya menggunakan metode yang lama. Dan itu yang paling banyak didapatkan oleh pimpinan, Pak buat begini. Padahal pada saat kita mau terapkan aturan itu tidak pas lagi dengan kondisi saat ini. Misalnya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, pio. Sehat. Terima kasih atas Iya, Pak. kehadirannya. Terima kasih, alhamdulillah langsung respon saya ada WA. Sebenarnya tadi malam itu agak sedikit Ya, insya Allah. sampai pada sibuk gitu. Alhamdulillah terima kasih langsung respon dan siap untuk ini wawancara. Iya. Dan ini terkait dengan tugas dari penggerak yang dimana kita diminta untuk wawancara kepala sekolah Iya. untuk pengambilan keputusan. Nah, izin Pak untuk jadi Pak mungkin ini mau perkenalkan. Boleh. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Dr. Agus Wisman Yusuf Eki, Kepala SMA Negeri 1 Kabila. Saya di sini sudah ada 2 tahun lebih bersama teman-teman di SMA Negeri 1 Kabila. Izin Pak, boleh sedikit cerita terkait soal pengalaman jadi kepala sekolah. Ya, baik, terima kasih. Saya awalnya diminta sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Waktu itu saya menjadi wakil kepala sekolah dan diminta melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Kemudian setahun kemudian diangkat sebagai kepala sekolah tepatnya tahun 2005 ya. Terus setahun lebih berada di SMA Negeri 1. Jadi SMA Tempat Bakti Gorontalo. Setelah itu 2021 saya ke SMA Negeri 1 Suwatigo 9 bulan di sana, lalu dimutasikan di SMA Negeri 1 sampai saat ini. Jadi memang selama tahun Pak, jadi Anda mungkin selama 2 tahun, selama kurang lebih 20 tahun Pak ya? Iya, 20 tahun itu berarti ya sudah berbagai macam kasus yang mungkin
permasalahan. Iya. Mungkin kepala sekolah Pak. Ya lumayan lah. Iya, jadi mungkin selama ini ada kasus-kasus yang terkait dengan ada dilema etika Pak, ya, dengan ada dudukan moral Pak, pengambilan keputusan kan Pak. Mungkin identifikasi pada saat pengambilan keputusan itu. Ya, masalah dilema etika ini adalah persoalan yang sangat berat bagi seorang kepala sekolah ketika dia berhadapan dengan berorientasi terhadap tugas atau berorientasi pada kemanusiaan. Contoh misalnya ada siswa atau demikian juga ada guru yang terbaca tidak melaksanakan tugas dengan tepat. Nah, ketika kita mau menerapkan ketentuan, pasti guru ini akan kena dampaknya pada ketentuan yang diberlakukan. Demikian juga siswa. Ketika siswa kita menerapkan ketentuan itu, maka siswa ini juga akan terdampak dengan keputusan yang diambil. Di pihak lain, kepada guru sebagai seorang kepala sekolah itu kita harus menjamin kebutuhan dari guru, dan di antara kebutuhan guru itu kalau kita menggunakan Maslow kan termasuk kebutuhan rasanya aman, yang harus kita penuhi sepenuhnya. Dan pengalaman saya, kebutuhan terhadap rasa aman itu adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental di dalam kehidupan berorganisasi. Nah, bagi saya itu adalah dilema yang luar biasa antara kita berorientasi pada tugas yang harus berpegang pada ketentuan dan ketetapan yang sudah diputuskan secara bersama, atau memegang pada nilai-nilai kemanusiaan, pendekatan humanity-nya. Dan itu sering. Ya, sering ada dilema di situ. Iya, sering. Iya. Nah, ini terkait dengan mungkin pengambilan keputusan, pasti kan ada pengambilan keputusan yang dimana sama-sama punya kepentingan. Nah, kepentingan yang sama dan memang ada nilai-nilai yang misalnya contoh kita sampaikan bahwa memang pengawalan dan sebagainya. Iya. Kalau memang di dalam pengambilan keputusan kan biasa kepala sekolah itu melakukan prioritas permasalahan yang akan diambil keputusan. Yang pertama, jika ada kondisi yang kita akan putuskan itu sama-sama buruknya, dua-duanya buruk. Nah, kalau kedua-duanya buruk, kan pasti kita akan memilih yang buruk, dampak buruknya lebih kecil. Tapi kalau misalnya dia sama-sama baik, pasti kita mengambil yang kebaikannya lebih besar. Jadi kalau misalnya tidak di antara itu kan biasanya tidak bermasalah. Berarti posisinya ada dua kepentingan yang sama, Iya. maksudnya agak sulit untuk menentukan. Tapi mau lihat dulu mana skala prioritas Iya. di antara keduanya mana ya. Seorang pemimpin itu tidak boleh ada namanya buah si malakama dimakan, mama mati, tidak dimakan, papa mati. Di dalam satu organisasi, seorang pemimpin tidak boleh hanya karena satu dimakan akibatnya buruk, tidak dimakan akibatnya buruk. Seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan. Kalau memang harus mama mati, mama mati. Jadi jangan digantung. Kalau harus memang papa mati, ya papa mati. Oleh karena itu tidak boleh kita menggantung persoalan hanya karena tidak berani mengambil keputusan. Jadi seorang pemimpin menurut saya harus berani mempertimbangkan dengan tepat dan jelas ketika mengambil keputusan. Kalau sama-sama buruknya, maka pasti kita akan memilih yang buruknya paling kecil. Kalau sama-sama baiknya, berarti kita akan memilih yang kebaikannya lebih besar. Itu saja patokan kita. Dan harus memilih, tidak boleh seperti mama mati, papa mati, harus diputuskan sama yang mati. Tapi ini kan dengan pertimbangan-pertimbangan. Kalau papa mati, ini begini, kalau mama mati ini begini, dan harus putuskan. Tak, Bismillahirrahmanirrahim,
papa mati atau bismillahirrahmanirrahim mama mati. Yang penting jangan kedua-duanya. Iya, siap Pak. Bisa itu. Iya, Pak. Pada saat pengambilan keputusan mungkin ada Pak langkah-langkah Iya. melakukan terlebih dahulu misalnya. Iya. Mengambil Iya, keputusan. betul. Ketika kita mau mengambil keputusan, sebenarnya saya sebagai orang matematis itu paham benar bahwa keputusan yang baik yang akan diambil itu akan ditentukan oleh data. Iya. Jadi, data itu yang pertama harus ada, yang kedua harus banyak, yang kedua harus benar. Jadi kalau data itu banyak tidak benar juga tidak bagus. Data juga kalau dia benar, kalau sedikit juga tidak bagus. Karena kalau misalnya data itu benar dan kita tidak mencari data yang lain atau kebenaran-kebenaran yang lain, biasanya kita akan terjebak dalam permasalahan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita mengambil keputusan adalah data harus banyak, harus benar. Berarti memang harus ini Pak ya, harus perjelas dulu gitu data, Iya. baik pendukung yang bisa ada. Jangan pernah mengambil keputusan ketika kita memiliki data yang kurang. Itu tidak bisa. Contoh misalnya ada siswa ini kita akan putuskan dia melanggar, pelanggarannya itu jelas pelanggarannya ada. Tetapi hal yang harus kita cari adalah mengapa anak melanggar, kondisi apa yang memicu dia melanggar. Pengalaman saya ketika menelusuri anak-anak yang bermasalah, ketika saya tanya apakah dia suka dengan kondisinya yang melanggar itu, hampir semua siswa itu menjawab dia tidak nyaman, tidak suka. Walaupun ada juga yang menyampaikan dia suka dengan pelanggaran itu. Tapi ketika kita telusuri kenapa dia suka melanggar itu, ternyata jawabannya adalah sesuatu yang kita tidak sangka. Ada siswa yang menjawab, saya senang melakukan dan sadar melakukan pelanggaran itu karena saya ingin membuat orang tua saya malu. Jadi ada faktor lain begitu, sehingga tidak adil kalau kita sebagai seorang kepala sekolah itu langsung menghukum si anak hanya karena perbuatan-perbuatannya tanpa kita menelusuri faktor penyebab kenapa si anak itu melakukan pelanggaran. Dan itu yang menurut saya hal yang paling penting ya bagi kita untuk menelusuri persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru ataupun dihadapi oleh siswa saya. Iya. Dalam pengambilan keputusan itu, misalnya pada satu kasus, mungkin ada hal yang paling efektif, hal yang efektif apa? Iya, iya. Bagi saya hal yang paling efektif ketika kita menyelesaikan permasalahan, yang pertama itu pastikan datanya lengkap. Setelah datanya lengkap, maka para pihak itu sedapat mungkin bisa kita konfirmasi. Jadi setelah dikonfirmasi, mereka juga mengakui data itu. Saya orang tua, ya sudah seperti itu kondisinya. Guru juga sudah seperti itu kondisinya. Siswa juga sudah mengakui kondisinya seperti itu. Hal yang berikut adalah yang tidak boleh kita lupa adalah bertanya kepada masing-masing bagian itu bagaimana menyelesaikan masalah, bukan bagaimana mempermasalahkannya. Musyawarah berarti Pak ya, bahasa Ya. musyawarah di sini. Menurut saya harus ada diskusi Diskusi terbuka. Iya. Pengalaman saya Lihat. paling banyak masalah yang muncul itu menurut saya bukan masalah, cuma karena kondisi psikologis dari masing-masing orang. Misalnya siswa pada saat dia menghadapi guru, juga guru menghadapi siswa, kadang-kadang kondisi psikologis tidak siap pada saat itu, sehingga muncul reaksi-reaksi yang membuat salah satu pihak atau bahkan kedua pihak itu menjadi tidak baik hubungannya, dan itu dipicu lagi dengan permasalahan lain. Tapi ketika ditelusuri sebenarnya apa yang dimasalahkan itu menurut saya
bukan masalah. Artinya baik sisi siswanya benar, gurunya benar, atau antara guru dengan guru, kedua-duanya masing-masing berada pada pihak yang benar, tapi dengan persepsi masing-masing. Sudah seperti pada pembelajaran. Iya. Iya, Masya Allah. Iya, Makanya menurut saya sebagai kepala sekolah tinggal itu saja yang tapi kan kita harus hati-hati. Hati-hati ketika mempertemukan guru dengan guru, mempertemukan guru dengan siswa, dan yang juga dengan orang tua. Kita harus hati-hati. Kalau tidak, pertemuannya jadi tidak efektif. Bisa ini. Makanya kita juga perlu memiliki pemahaman yang banyak dulu tentang permasalahan itu. Ya, harus menelusuri dulu. Iya, kita harus cari-cari. Saya kan kalau ada persoalan siswa itu, berbagai pihak saya komunikasi. Bukan hanya satu orang, termasuk temannya. Saya cari informasi terang. Itu sangat penting. Iya. Pas pengambilan keputusan di dewan etika itu berdasarkan kasus, nah mungkin ada tantangan Pak ya pada saat pengambilan itu. Iya. Iya, sebagai kepala sekolah. Sebenarnya tantangan yang paling berat yang kita hadapi itu adalah keakuan. Jadi, dan itu ketika ada siswa yang mengaku bahwa dia benar, mungkin juga guru juga dia merasa bahwa dia benar. Itu tantangan yang terberat. Saya kadang-kadang menghadapi masalah seperti itu kalau saya menyadari kalau masalah keakuan kan cara menyelesaikan keakuan adalah apa ya? Pada kondisi-kondisi tertentu kalau masalah itu diselesaikan justru masalahnya tambah besar. Sehingga ada masalah-masalah ketika dibiarkan dia tambah besar. Tapi ada masalah-masalah ketika dibiarkan dia selesai. Ketika ada juga masalah ketika diselesaikan justru tambah besar. Iya. Nah, dalam kondisi seperti ini apa ya? Kepekaan yang luar biasa ya untuk membaca ini didiamkan selesai. Tapi kan ada karakter masalah seperti tadi masalah emosi itu. Emosi itu dia akan selesai ketika masalah itu jangan langsung diselesaikan. Karena ketika kita langsung selesaikan, maka emosinya meledak-ledak. Sehingga orang lain yang tidak masuk dalam lingkup masalah itu akan disebut. Sedangkan guru ini, sedangkan siswa ini padahal tidak ada masalah dengan masalah yang sementara dibahas. Cuma karena disebut si ini, si A, si B, muncul lagi si C dan si D. Sehingga masalahnya semakin besar. Sehingga saya pikir sebagai seorang kepala sekolah ya hati-hatilah untuk memilih dan memilah permasalahan itu. Iya. Nah, Pak, terkait dengan ini Pak, pengambilan keputusan, apakah mungkin terjadwal Pak atau maksudnya pada saat pengambilan keputusan dijadwalkan, terus yang kedua apa pada saat ada masalah langsung diselesaikan atau mungkin masih karena ada tipologi masalah yang tadi yang saya sudah jelaskan. Ada masalah diselesaikan tanpa masalah. Ada masalah yang didiamkan tanpa masalah. Tapi ada masalah yang memang harus selesai kalau diselesaikan. Berarti dia sesuai dengan kondisi Pak ya. Jadi Makanya bisa diselesaikan di tempat diselesaikan. Iya. Ada masalah ketika muncul, ada langsung diselesaikan, langsung eksekusi. Tak. Tapi ada masalah, kalau saya selalu mungkin karena saya ketika ada masalah saya biasanya beberapa detik saya diam. Biasanya diam itu dalam rangka menjalin hubungan ya. Jadi minta petunjuk yang terbaik seperti apa. Biasanya ketika dalam diam itu biasanya saya ada komentaran apakah masalah ini saya diamkan atau saya akan langsung selesaikan. Dan kalau masalah itu saya harus memilih diam, biasanya saya hanya diam dan tersenyum mendengarkan.
Tapi ada masalah yang memang harus segera diselesaikan. Begitu belum selesai disampaikan, langsung saya beritahu masalah keputusannya. Ini belum selesai langsung keputusannya ini selesai. Jadi tidak perlu lagi ditambah penjelasannya karena belum selesai penjelasan sudah diputuskan jalan keluarnya. Itu Mbak, pada saat pengambilan keputusan itu mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah begitu untuk pengambilan keputusan mungkin atau ada dukungan misalnya dari orang lain seperti Ya, kalau biasanya faktor yang mempermudah kita di dalam menyelesaikan masalah itu ketika masing-masing pihak itu terbuka terhadap masalahnya yang ada, sehingga data-data yang ada di kita itu terkonfirmasi dengan baik. Dan yang berikut saya juga banyak terbantu dengan teman-teman. Jadi saya punya tim, ada untuk kepala sekolah, ada BK. Biasanya kalau ada persoalan di kalangan guru dan di kalangan siswa, biasanya saya mengajak mereka, saya formulasikan permasalahannya, ini masalahnya begini. Setelah masalahnya begini, kan biasa permasalahan itu saya rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Biasanya pertanyaan apa yang terjadi, bagaimana menangani, bagaimana menyelesaikan. Biasanya teman-teman karena sudah ada formulasi pertanyaan, mereka akan menjawab sesuai dengan formulasi pertanyaan. Saya tanya apa yang ibu tahu tentang kejadian ini. Dia akan cerita, jadi saya tahu ini. Jadi dengan pertanyaan apa yang ibu tahu, pasti dia akan menghindari diri untuk memberikan informasi yang dia tidak tahu. Gitu. Karena biasanya saya akan mengkonfirmasi apa iya seperti itu informasinya. jadi mau dilihat Pak ya dari sesi beberapa sesi Iya. mana yang datanya yang Iya. berat yang itu Memang bisa harus dijadikan. seperti itu. Karena ada yang data yang seperti betul, Iya. padahal tidak seperti Tidak seperti itu. tidak seperti. Atau ada data yang satu kali cerita itu ada satu cerita yang tidak diceritakan. Biasanya seperti itu. Dengan itu kita perlu mengkonfrontasi, mengkonfirmasi dengan berbagai pihak. Saya punya tim yang hebat. Iya Pak. Nah Pak, terakhir dari selama mungkin jadi kepala sekolah dan pengambilan keputusan terkait dengan matematika mungkin ada ini apa namanya yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan dan pengalaman yang paling Iya, memang dilema etika ini hal yang paling dilema ya. iya Bagi seorang kepala sekolah, baik terhadap siswa dan terhadap guru juga. Pengalaman saya kalau ada dilema etika seperti itu, ya biasanya ya itu sebagai seorang kepala sekolah harus tegak lurus ya, bisa ya, jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan. Kita selalu tidak pernah berhenti berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa dan bimbingan untuk memutuskan itu. Yang berikut apapun kesulitan yang dihadapi ketika sudah memutuskan dan menyerahkan urusan itu pada Yang Maha Kuasa, kita harus siap menerima segala konsekuensi. Yang berikut, ketika memutuskan perkara yang berkenaan dengan dilema etika memang butuh kesabaran. Jadi tidak boleh tergesa-gesa mengambil keputusan berkenaan dengan dilema etika. Contoh misalnya ada orang tua datang beritahu bahwa anaknya ingin sekolah di sini, kuliah di sini, lanjut di sini. Biasa kan datang minta untuk ada perhatian terhadap nilai yang diberikan oleh guru. Dan biasanya kalau ada orang tua seperti itu, kan dia pasti tahu kondisi anaknya, guru-guru juga tahu kondisi anaknya, dan di situ dilema yang luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, menurut saya harus berbagai pihak itu harus bertemu, orang tua,
dari kelas BK, kurikulum untuk merumuskan bagaimana sebaiknya termasuk si anak, karena yang akan menentukan kan si anak. Walaupun guru ingin membantu, wali kelas ingin membantu, kalau si anak juga tidak punya komitmen, ya kita tidak bisa. Oleh karena itu, persoalan etika itu juga kita buat terbuka sehingga orang tua mengambil keputusan dan semua kita mengambil keputusan, kita sepakat bahwa langkah ini akan kita bisa. Kalau seperti itu ya sangat aman-aman di dalam masalah ilmu etika, karena sebagai kepala sekolah itu kalau ada kebijakan yang berkenaan dengan etika itu mengganggu jam tidur, karena kita tidak bisa tidur, kita tahu hal-hal yang melanggar etika. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Semoga jadi penggerak guru. Insya Allah Pak. Terima kasih. Pak, terkait dengan dilema etika Pak ya? Iya. Iya, pada saat pengambilan keputusan. Nah, iya Pak. Jadi pada saat pengambilan keputusan selama jadi kepala sekolah, ya di lapangan otomatis mungkin Pak sebagai kepala sekolah sudah menemukan berbagai macam kasus di lapangan. Nah, mungkin Pak untuk mengidentifikasi kasus tersebut mungkin seperti apa dilema etikanya? Di dilema etika itu ada, kalau sesuai dengan apa yang saya jalani dari tahap pertama, memang ada kita bisa klasifikasikan, ada dilema etika yang memang betul-betul terjadi dan ada yang memang dibuat. Ada biasanya pelanggaran-pelanggaran atau etika yang terjadi karena disebabkan oleh pelanggaran itu, disebabkan oleh ada yang memang sengaja dia buat, atau memang ada yang mau terjadi betul bahwa itu pelanggaran yang, contoh misalnya ada kejadian anak, misalnya kalau kita ambil yang terjadi sekarang di bidang bangku, dia ingin melanggar etika karena ada sesuatu yang dia akan lakukan, misalnya dia ingin keluar sekolah, jadi dia ingin mencoba melanggar etika. Tapi ada yang memang dia tidak mau suka keluar, tapi ada pelanggaran etika yang dia buat. Kan ada pelanggaran yang dia ciptakan sendiri, ada juga pelanggaran yang memang dorongan untuk bisa keluar dari gitu. Siap Pak. Iya Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan Pak sebagai kepala sekolah kan itu otomatis pernah mungkin menemui kasus yang sama-sama memiliki kepentingan yang sama, mungkin dua kasus yang kepentingan yang sama, yang mungkin sama-sama punya mengandung nilai-nilai kebijakan bagi kebajikannya. Memang benar, dalam permasalahan ada yang etika mungkin ada kekurangan dalam hal pengambilan keputusan dalam hal etika itu. Memang ada kasus yang sama. Tetapi dalam hal pengambilan keputusannya itu pasti berbeda. Contoh misalnya, tadi kan ada disampaikan, ada anak yang melakukan pelanggaran karena memang bukan ada tujuan untuk dia keluar. Ya, misalnya ada dia melakukan ini supaya dia bisa keluar, kan ada itu pelanggaran yang memang dia biasanya ada pelanggaran moral misalnya, atau ada etika yang dia langgar, itu biasanya. Contoh misalnya begini, kan ada anak yang suka melaporkan sesuatu kejadian yang dia alami, padahal itu dia tambahkan untuk dia supaya bisa dipindahkan dari sekolah. Padahal kan anak-anak yang pada saat kita datangkan ke orang tuanya, ternyata seperti ini kejadiannya. Contoh seperti yang terjadi baru minggu kemarin. Ada yang terlapor yang semestinya kejadiannya itu terjadi, yang semestinya harus laporkan sekarang, begitu kejadian yang berbulan-bulan kemarin dia angkat lagi, sehingga dia ingin membenarkan apa yang dia lakukan untuk diambil sikap kepada orang tuanya. Ini yang permasalahan yang sama. Misalnya ada anak yang suka keluar, tapi perbuatannya yang mungkin etikanya berbeda. Nah Pak, dalam pengambilan keputusan itu kan pasti akan ada langkah-langkahnya Pak. Nah, langkah-langkahnya mungkin seperti apa Pak prosedurnya? Dalam pengambilan sebuah keputusan, kita tidak bisa
mengambil satu keputusan pada saat keputusan kasus itu baru sampai. Iya. Kita kan perlu menganalisa, kita perlu mencari benang merah dari permasalahan itu. Iya. Mungkin berdiskusi dengan orang lain, Iya. berdiskusi dengan lokasek, berdiskusi Iya. dengan guru, BK, maupun ada karyawan yang dalam sekolah. Kenapa? Karena sebuah keputusan yang diambil yang berhubungan dengan pelanggaran etika Iya. itu tidak sekonyong-konyong apa yang kita dapatkan itu keputusan yang kita ambil itu dieksekusi. Kenapa? Bisa saja pikiran satu orang itu akan salah dalam pengambilan keputusan. Daripada kita gunakan jumlah yang banyak kan makin banyak solusi yang ditawarkan itu kan makin banyak. Saya ada wakasek kan wakasek yang sudah lama di sini kan mereka ada pengalaman dari hal-hal yang itu. Jadi mungkin ada yang mereka sampaikan yang bisa jadi referensi kita untuk menjudge bahwa permasalahan ini kita selesaikan seperti ini. Iya. Itu tergantung situasi Pak ya. Iya. Nah Pak, izin untuk dalam pengambilan keputusan mungkin yang dianggap efektif Pak. Saya dalam pengambilan keputusan ini. Ya, Iya. dalam pengambilan keputusan secara efektif itu adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kalau kita menyelesaikan satu masalah dan dipikirkan oleh semua orang, artinya satu masalah itu dilihat dari berbagai sudut pandang, Iya, siap. maka dia penyelesaian pasti akan lebih komplit, dia komplit ya. Dia contoh misalnya orang yang melihat permasalahan itu dari depan, pasti tanggapannya lain, tapi yang dari belakang, dari samping-samping beda, sehingga bisa saja yang dia alami, yang dia sampaikan untuk permasalahan itu yang terjadi di pribadinya. Jadi jawabannya seperti ini. Contoh misalnya, Pak, kalau anak ini baru begini, coba kasih ke pelatih pasti mau kasih Pak dia PKK kelas, pasti dia PKK kelas. Tapi pada saat mau diselesaikan secara begitu, pasti ada pelanggaran yang dilakukan oleh yang pengambil kebijakan. Misalnya kalau dia serahkan ke senior misalnya ada, pasti seniornya kan akan membuat hal-hal yang bisa menyebabkan apakah anak itu cedera mentalnya. Kan misalnya kalau orang dibentak, itu kan pasti ada sama dengan terus memberikan emosinya kan bisa. Sehingga kalau pengambilan keputusan itu diambil oleh berbanyak pihak, sehingga saya sebagai ini dalam pengambilan sebuah keputusan paling efektif itu adalah dengan secara mufakat kita sama-sama cari solusi. Musyawarah. Karena kejadian-kejadian yang sebelumnya kita harus melibatkan semua pihak. Dan kemudian sebelum keputusan itu ini sebaiknya kita telusuri yang bermasalah. Misalnya si A melakukan pelanggaran etika, kita cari mengapa dia melakukan itu. Harus ada pengumpulan data. Harus mengumpulkan data dulu. Jadi kita kalau dalam sebuah penyelesaian masalah kan kita identifikasi dulu masalah. Kemudian kita cari akar masalah, bagaimana metode penyelesaiannya, sampai kita mencari kesimpulan untuk bisa menyelesaikan masalah. Iya. Nah, pada pengambilan keputusan Pak terkait dengan dilema etika, mungkin ada tantangan Pak ya pada saat pengambilan keputusan ini. Mungkin tantangannya seperti apa? Tantangan itu biasa terjadi di semua pribadi. Dalam pengambilan keputusan itu banyak ditentukan oleh subjektivitas orang yang memberikan informasi. Misalnya kalau ada informasi yang terjadi ke anak, kita dapat informasi untuk bisa menyelesaikan itu si A, jawabannya untuk itu. Jadi tantangan kita itu adalah bisa saja masalah yang terjadi saat ini penyelesaiannya menggunakan metode yang lama. Dan itu yang paling banyak didapatkan oleh pimpinan, Pak buat begini. Padahal pada saat kita mau terapkan aturan itu tidak pas lagi dengan kondisi saat ini. Misalnya kan, anak-anak saat ini dengan adanya undang-undang perlindungan anak, dulu itu masih boleh membuat kontak fisik. Sekarang dengan apa? Bahkan ada kan guru yang kepala sekolah, ada kepala sekolah yang masuk bui karena memukul. Ada guru yang menjadi salah satu. Kalau dulu bahkan orang tuanya bilang kita ini sampai pijat-pijat orang punya kaki, tapi masih biasa, tidak ada itu. Tapi sekarang dengan kondisi yang ada, maka bisa saja
tantangan yang kita hadapi pada saat pengambilan keputusan adalah informasi-informasi sebelumnya yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Jadi tidak bisa Kita harus mengupgrade, harus mengupgrade. Sama dengan kita memberikan pembelajaran. Pembelajaran itu kalau dulu kan masih presentasi pakai apa? Pakai cat. Bahkan sekarang menggunakan pakai LCD, masih menggunakan PowerPoint. Kan sekarang ada kan, ada menggunakan pakai AI kan, artificial intelligence kan, ada langkah-langkah yang kita buat menjadikan sebuah konsep itu bisa terterima di anak. Juga dalam pengambilan keputusan. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan metode yang sama. Juga sesuai dengan zaman. Iya sih. Nah, pada pengambilan keputusan ini Pak, apakah terjadwal? Terus untuk pengambilan keputusan itu ketika misalnya ada masalah terkait dengan dilema etika, langsung diselesaikan saat itu juga? Atau mungkin ditunda sampai beberapa waktu? Dilema etika itu biasa mempertimbangkan banyak hal. Iya sih. Bisa saja kita pada saat pelanggaran etika itu kita tidak bisa langsung menjudge atau mengambil keputusan bahwa ini harus selesaikan. Karena ada masalah yang kecil yang pada saat kita langsung diselesaikan. Tapi ada masalah pelanggaran etika itu tidak sepenuhnya kita dapatkan informasi langsung terselesaikan. Karena apa? Karena kita harus melakukan pendekatan dulu, karena ini berhubungan dengan etika. Bisa saja kan pikiran kan terjadi di lingkungan kita, ada kejadian terjadi di sekolah. Kemudian person lain mengatakan bahwa ini tanggung jawab si A. Yang lain lagi ini kan tidak mungkin pada saat kita mau selesaikan. Tiba-tiba orang yang semestinya bertanggung jawab kan pasti akan emosinya kan naik. Nah, kita mau menghadapkan di saat orang dua-duanya emosi, pasti hasilnya tidak. Caranya apa? Caranya kita mengambil inisiatif, mempertemukan kedua belah pihak, tapi meredakan dulu emosi masing-masing. Jadi kita undang, perlahan-lahan kita undang. Contoh yang saya sudah ambil teman-teman kemarin kan, saya cari dulu data bagi orang yang bisa menyampaikan pendapat. Jadi saya kumpulkan dulu, kemudian saya klarifikasi ke yang bersangkutan. Akhirnya ternyata ada kesalahan miskomunikasi. Nah, setelah kita dapatkan data keduanya, kemudian kita kumpulkan sama-sama, kita duduk, kita cari benang merah, itu bisa menyelesaikan masalah. Mungkin seperti itu. Iya. Pada pengambilan keputusan ini Pak, mungkin ada seseorang ataupun mungkin ada yang membantu kepala sekolah untuk mengambil keputusan, dan mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah dari kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Di dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa menyepelekan orang yang di sekitar. Karena apa? Karena yang sebuah sistem itu bisa terbangun karena dukungan dari semua pihak. Jadi mengambil kebijakan, mengambil keputusan oleh kita sama-sama. Karena bisa saja keputusan yang kita ambil itu akan berdampak negatif terhadap keputusan kita ambil. Jadi yang di sini kita bisa manfaatkan. Kalau di sekolah kan ada wakasek, ada guru, ada BK, kemudian ada pelatih. Kalau kita saling bersinergi menyelesaikan sebuah masalah, pasti selesai. Tapi kalau kita hanya menyelesaikan dengan mengikuti pendapat satu orang, pasti tidak akan selesai. Pasti akan ada banyak benturan. Sehingga menyelesaikan masalah itu seperti dukungan dari teman-teman semua. Jadi tidak boleh seorang pimpinan atau seorang kepala sekolah mengambil keputusannya sendiri. Kan perlu mempertimbangkan, melibatkan banyak. Karena apa? Karena makin banyak kita orang mendengarkan masukan, mendengarkan pendapat yang kita bisa saring, oh ini cocok dengan kondisi saat ini. Jadi banyak teman-teman, terutama wakasek yang membantu, bahkan walaupun di sisi lain ada yayasan yang mungkin kita bisa minta solusi, karena di sekolah. Kalau di sekolah negeri
Kita paling pendekatannya misalnya kalau kita minta masukan ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Iya. Siap Pak. Terakhir Pak, selama pengambilan keputusan mungkin ada pembelajaran apa yang bisa dipetik? Terus terang dengan bertambahnya usia, Iya, siap. dengan bertambahnya jumlah problema yang kita hadapi, itu sebenarnya menjadikan kita jadi seorang yang pembelajar seumur hidup. Siap. Karena apa? Karena dengan banyak masalah, kita itu adalah ada sisi pendidikan di dalam. Iya. Karena makin kita menemui sebuah masalah, maka kita disuruh berpikir apa solusi yang kita lakukan. Di sisi di awal saya bertugas sebagai kepala sekolah, saya menggunakan otak itu untuk menyelesaikan masalah. Apa yang saya dapatkan di perguruan tinggi, oh begini begini. Tapi setelah beriringnya apa yang muncul masalah yang ini, saya mulai belajar bahwa tidak semua materi yang kita dapatkan di sekolah-sekolah formal atau sampai di perguruan tinggi itu tidak bisa diterapkan, tidak cocok di wilayah. Karena apa? Ahli pun begitu. Iya. Tidak selamanya pendapat ahli itu akan cocok di kondisi di lingkungan yang berbeda. Beda lingkungan. Sehingga penyelesaian masalah dengan bertambahnya kita memperoleh masalah yang banyak, saya berpikir bahwa kita ini sampai menjelang meninggal kita banyak belajar. Kenapa? Karena hidup itu adalah problem. Jadi hidup itu problem. Kan misalnya seperti orang kalau tidak ada problem, dia sama dengan mayat yang tidak ada. Tapi kalau dengan dia hidup, dia banyak problem. Misalnya tidak tahu kita ini dia semua pecah. Kalau misalnya dia semua rumah kan. Karena informasi-informasi begitu. Padahal kan kita orang disuruh pikir, oh problema ini kan muncul ini. Atau misalnya saya tidak ada rumah, mau cari rumah, kan jadi problema juga. Misalnya dengan orang tua terus kan, akhirnya ada solusi, ada bank menawarkan ini kan begitu, seperti itu. Jadi problema itu bisa menjadikan pendidikan jadi salah satu alat untuk kita bisa belajar lagi, untuk berkembang, untuk bisa menjadikan emosi kita stabil. Misalnya makin tua kita makin emosi, tapi lebih banyak konsep untuk menyelesaikan masalah itu kita ambil. Kenapa? Dengan melihat memadukan pikiran dengan emosi atau dengan perasaan. Tidak boleh kita harus dengan pikiran terus, karena bisa saja hati bisa lebih bagus dalam pengambilan kebijakan dibandingkan terus mengambil keputusan dengan hanya menggunakan otak atau pikiran saja. Seperti itu. Masya Allah Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses terus, semoga jadi guru penggerak yang terbaik dan lulus dengan insya Allah bisa jadi guru P3K. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.